lanjut ke avocado. Avocado ini suaminya dikalahkan istri. Jadi yang score of love-nya paling tinggi suami, score of sex-nya istri 4. Nah, suami thinking, istri thinking. Nah, avocado mengurangi atau mengisi atau kapitalisasi. Nah, dia dianalogikan alpukat. Alpukat ini kulitnya tebal. Jadi kebermanfaatan itu sebatas kulitnya yang tebal tadi. Itu alpukat. Tapi alpukat tadi cepat digerayangin apa di sini? Ulat. Jadi saat dia ranum ada ulat yang datang menghampiri. Jadi ketika ranum-ranumnya apa si suami atau bisnisnya itu gak sering digerayangi ulat, ya sering apa namanya didatengin atau dihampiri ulat. Jadi sebelum ulat-ulat itu datang, segeralah dikapitalisasi si suami tadi, ya segera dikapitalisasi. Nah, cara mengkapitalisasinya gimana? Jadi kingmaker. Ide suami bisa dibantu diwujudkan oleh istrinya. Jadi si suami ini, idenya suami bisa dibantu diwujudkan oleh istrinya. Sehingga istrinya tadi berperan menjadi kingmaker. Ini kalau suaminya paham stipin. Nah, kalau suaminya nggak ngerti stipin, yang konsultasi cuma istrinya, kita sarankan ke istrinya. Bu, silakan tanya apa yang menjadi ide-ide suami ibu. Ya kan? Oke, baru nanti bilang sama suami ibu, boleh nggak saya diizinkan untuk membantu kamu mewujudkan idemu? Gitu sampaikan ke istrinya. Kalau istrinya yang curhat, ya karena nanti biasanya curhat istrinya, suamiku tuh banyak kali ide-idenya. Tapi kalau dapat suami yang mau diarahkan sama istrinya, ini biasanya nggak ada masalah. Nah, suami yang sabar diatur oleh istrinya. Jadi memang harus begitu. Ada juga saya kenal yang postur ini teman juga, dia punya bisnis pelatihan hidroponik. Nah, saya tanya sama dia, boleh cerita nggak Bang, gimana cara Abang bisa menjalankan bisnis hidroponik ini? Saya bilang, memang saya terbantu banget sama istri saya, kata dia. Dia secara taktis bagus banget. Dia tahu saya harus begini, 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 kata dia. Dan itu saya lakukan. Makanya saya heran, kata dia, apa ruginya ditaklukkan istri? Sampai dia protes sama teori Stephen. Memang nggak ada ruginya Bang ditaklukkan istri, gue bilang. Itu tuh semuanya sifatnya positif. Abang ditaklukkan istri, suami menaklukkan istri. Itu semua sifatnya positif selama kita berada pada mindset yang positif. Oh gitu, kata dia. Iya. Kalau istri saya nggak ada, mungkin saya terlalu mengambang kemana-mana, kata dia. Dan itu memang sesuai. Jadi sebatas di situ tuh bagus. Jadi yang dikapitalisasi dari istrinya itu aja. Di luar dari itu nggak usah. Jadi pengaturan hanya pada hal-hal teknis saja. Nah, itu aja yang diambil dari istrinya yang thinking. Tetapi keputusan tetap ada pada suami. Itu kata kuncinya. Semakin suami berkembang, akan berpotensi semakin banyak gangguan dari istrinya. Nah, istri mesti mengurangi gangguan ini. Gangguan itu adalah ketika si istri ini nanti, misalkan punya kesibukan, suami tadi nimbrung ke situ. Karena dia dikalahkan istrinya, jadi dia ingin melayani. Nah, ini gangguannya itu seperti itu. Tapi kalau ini udah bisa berdiri sendiri, istrinya bisa berdiri sendiri, mending dia cari supporting yang lain, suaminya juga berdiri sendiri, ini gangguan itu menjadi tidak ada. Oke, komunikasi sampaikan yang berisi. Nah, yang berisi itu yang bermanfaat, berkualitas, ya, yang sistematis. Kalau versinya thinking, logis, sebab akibat. Kalau untuk versinya suami, ketika dia ngomong sama istri, carilah bahasa yang langsung membumikan. Jadi menerjemahkan maksudnya dia. Jangan pakai bahasa kiasan. Nanti istrinya nggak ngerti. Nah, istri berusaha memahami daya khayal suaminya. Nah, dari sisi istri, belajarlah memahami imajinasi suaminya. Nah, kasur sebaiknya perempuannya yang di atas. Jadi dia punya kendali bagaimana memuaskan dirinya. Jadi dia tahu menggerak-gerakkan vaginanya itu supaya kena bagian yang bagi si istri tadi terasa nikmat. Penis suami yang tegak tadi memuaskan istri yang berada di atas. Nah, suami suka basa-basa menjilati pada area aspot. Jadi biarkan suami tadi menjilati tubuh istrinya.
Nah, nanti Anda bisa kasih saran, Bu, biarin aja. Itu memang kesenangannya si suami.